Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya yang sangat banyak tak terhitung
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitungnya, enggak akan kita mampu untuk menghitungnya. Fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepadanya dengan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling tinggi adalah nikmatul hidayah, kenikmatan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya, sehingga jalan yang lurus semakin jelas dan sangat jelas. Allah turunkan ayat demi ayat selama 23 tahun. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkannya, menerangkannya, merincikannya dengan detail, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan teladannya, dengan sikap-sikapnya, dengan akhlaknya. Fakana khuluquhul Quran. Maka di antara akhlak beliau, atau bahkan dikatakan oleh Aisyah, akhlak beliau seluruhnya adalah Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk salah satu ciri dan sifat Rasulullah SAW sejak beliau kecilnya adalah Al-Amin, terpercaya, jujur, tak pernah berdusta. Sehingga semua manusia di sekitarnya, di lingkungannya, di kalangan Quraisy, di kalangan Arab, mereka semua kenal siapa Rasulullah SAW Al-Amin, yang terpercaya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka itu modal yang sangat besar, sehingga dakwah beliau ketika mulai berdakwah diterima oleh mereka. Bahkan yang tidak menerima di mulutnya, hati kecilnya berkata, apa mungkin dia jujur dalam urusan-urusan dunia, tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Hati kecilnya berkata, tidak mungkin. Dia jujur dalam segala hal sejak kecilnya sampai umur 40 tahun. Tetapi ketika umur 40 tahun tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sebagaimana ketika mereka rombongan dagang datang ke Raja Heraklius, dipanggil oleh Raja Romawi dan ditanya, dari mana kalian? Kami dari Mekah, kami orang-orang Arab. Ditanya, apakah ada seseorang yang mengaku Nabi di tengah kalian? Apa ciri-cirinya? Demikian. Karena mereka masih musyrikin, maka mereka menjawab bahwa dia berdusta, dia begini, dia begini. Pertanyaan Raja Heraklius hanya satu pertanyaan. Apakah sebelum ini, apakah sebelum kalimat ini, ini kalimat kenabian, aku Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah, sebelum kalimat ini dia pernah berdusta? Dijawab dengan jujur oleh orang-orang Arab tadi, la ma jarrabnahu kadiba. Tidak, kami tidak mendapati dia pernah berdusta sekalipun. Maka kata Raja Heraklius seakan mengajari mereka, apakah mungkin kalau dia tidak pernah berdusta atas nama manusia, tiba-tiba dia berdusta setelah umur 40 tahun atas nama Allah? Disitulah barakallahu fikum masuk di hati Abu Sufyan saat itu. Dan Abu Sufyan menceritakan kejadian itu. Dan kemudian beliau masuk Islam di akhir-akhir sebelum Fathu Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kejujuran adalah perkara yang seharusnya sudah menjadi perhiasan seorang muslim sejak kecilnya. Kejujuran harusnya sudah menjadi kebiasaan kita dan anak-anak kita sejak kecilnya, sehingga mereka terbiasa untuk menyatakan dengan sidqa, dengan kejujuran. Jujur bermakna sesuai dengan apa yang dia beritakan, kejadiannya sesuai dengan yang diberitakan. Jujur dengan makna apa yang di lidahnya sama dengan apa yang ada di hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, atas kalian
untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena yang namanya kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajul wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kata Nabi SAW, atas kalian untuk bersikap jujur, karena jujur akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan seseorang kalau dia jujur dan terus dia jujur dan berupaya untuk jujur, hingga dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiqa. Siddiqa, orang yang selalu jujur. Sebaliknya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi SAW, hati-hati dari kedustaan, karena kedustaan membawa kepada kefajiran, dan kefajiran akan membawa ke dalam neraka. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seseorang, wa ma zala yakdzib wa yataharra al-kadzib, kalau dia terus berdusta dan kemudian berupaya untuk dusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, tukang dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tercatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Jangan sampai kita dikenal oleh penduduk langit sebagai kadzdzab. Hendaklah kita bersikap jujur dan terus jujur dan berusaha, berupaya untuk jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita nanti di sisi Allah tercatat sebagai siddiqa, orang yang memang selalu jujur, atau orang yang ucapannya selalu benar atau selalu jujur dengan apa yang ada di hatinya dan sesuai dengan apa yang terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bentuk-bentuk kedustaan sangat banyak. Kadang-kadang sesuatu dianggap dusta, yang lain tidak dianggap dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling sering terjadi, yang paling banyak terjadi adalah orang yang ikut-ikutan memberitakan padahal dia tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Ikut-ikutan menyampaikan, ikut-ikutan menyebarkan, ikut-ikutan menyampaikan fitnah dalam keadaan dia tidak tahu asadaqa am kadhib. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis rawahu Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, artinya tanpa disaring, tanpa dipilih, tanpa tasabbut, tanpa melihat mana yang benar mana yang salah. Pokoknya antara telinga dengan lidahnya seakan-akan ada sambungan. Terdengar di telinga, lidah langsung bergerak. Yuhaddits bikulli ma sami', menyampaikan semua yang dia dengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dulu dikatakan memang lidah tak bertulang, yakni begitu mudahnya berbicara, begitu mudahnya menyampaikan perkara yang padahal itu belum jelas beritanya. Tetapi hari ini bukan hanya lidah yang berbicara, jari kita berbicara dan bermain di perangkat-perangkat lunak, di perangkat-perangkat handphone dan lainnya, memberitakan semua yang dia dengar. Dia dapat, dia share, dia dapat, dia share, dia dapat, dia share. Dari siapa? Apakah benar atau tidak, atau jujur atau tidak jujur, wallahu ta'ala a'lam. Siapa yang menyampaikan apa yang dia dengar padahal dia melihat kalau itu adalah kedustaan, maka dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang menyampaikan pada dia, dan pendusta yang hanya menyentuh satu tombol saja, share. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing
apakah dengan lidahnya ataupun dengan tangannya, akan mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap di lidah ini kecuali ada raqib, ada atid yang menyaksikan, yang mencatat, dan tidak akan luput satu kalimat pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang manusia berbicara dengan satu kalimat yang la yara laha balan, yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Kadang-kadang manusia berbicara dengan satu kalimat dari mulutnya yang dia tidak mengerti, tidak ada apa-apanya, merasa biasa saja. Ternyata dengan kalimat tersebut, yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, ternyata dia tersungkur ke dalam neraka jahannam sejarak 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bentuk berdusta adalah buruk sangka. Ketika dia menyampaikan paling juga begitu, oh si fulan paling juga begini, itu adalah su'udzan, berburuk sangka. Dan Nabi menyatakan juga dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari prasangka-prasangka, karena sesungguhnya adh-dhann, yang namanya prasangka, akdzabul hadits, sedusta-dusta ucapan. Dari siapa kamu lihat, dari siapa kamu dengar, dari siapa kamu tahu, tidak ada sumbernya sama sekali, hanya menduga. Paling juga begitu, paling juga begini. Kata Nabi, akdzabul hadits, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari banyaknya prasangka-prasangka, karena prasangka itu barakallahu fikum sedusta-dusta ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bersikap pada satu ucapan yang kau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berbicara apa yang kau tidak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan berbicara apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan sok berprasangka yang kamu tidak tahu hakikatnya. Karena mereka semua, mata, telinga, dan hati akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata apa yang diucapkannya adalah dusta, maka dia akan terbawa dan dia akan terkena dosa kedustaan. Kalau terus menerus, dia akan tercatat sebagai kadzab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ayatul munafiq thalath. Tanda-tanda kemunafikan itu 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Kalau berbicara dia berdusta, kalau diberi janji, kalau berjanji dia khianat, kalau dia berjanji dia selisihi, dan kalau diberi amanah dia khianah. Yang satu adalah kedustaan, kalau berbicara dusta. Yang kedua tidak menepati janji, dan ciri yang ketiga ketika diberi amanah dia khianah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa'limukum, aku beritahu kepada hadirin sekalian, ada sebuah amanah yang sering diabaikan, yaitu Rasulullah SAW menyatakan, kalau ada seseorang yang mengungkapkan rahasia dirinya kepadamu, kemudian dia menengok, fahiya amanah, maka itu juga amanah. Berarti orang tersebut percaya padamu bahwa engkau tidak akan memberitakannya pada orang lain. Maka kalau engkau membongkarnya pada orang lain, menceritakannya pada orang lain, fa anta khain, berarti engkau berkhianat. Dia berkata kepadamu sambil menengok,
ke kanan atau ke kiri, khawatir ada yang mendengar orang lain, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Hendaklah engkau simpan amanah saudaramu. Hendaklah engkau simpan berita yang dia khawatir didengar orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala taufiq wal hidayah. ونسأل الله تعالى أن يجعل من الصادقين أن يجعلنا من الصادقين المخلصين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tadi pada ayat yang kita bahas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau berbicara apa yang engkau tidak punya ilmunya. Ini termasuk di dalamnya adalah bentuk dusta yang lebih mengerikan, yaitu berbicara tentang agama padahal dia tidak tahu. Berbicara tentang hukum-hukum Allah dalam keadaan dia tidak mengerti. Dalam keadaan dia berfatwa dengan fatwa-fatwa yang akhirnya justru memberatkan kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, mendolimi kaum muslimin. Maka ini juga kedustaan besar, kedustaan yang lebih mengerikan dari kedustaan-kedustaan yang tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sampai berfirman, faman azlamu, siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadiban, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbicara atas nama Allah dengan kedustaan, liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia dari jalannya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Lihatlah ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dengan kalimat yang sangat jelas, faman azlamu, siapa yang lebih zalim. Yani tidak ada yang lebih zalim dari orang ini yang berdusta atas nama Allah, menghukumi manusia, ternyata liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumad zalimin, sesungguhnya Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi dia menghukumi manusia, ternyata dia sendiri tidak mampu dan dia tidak bisa, karena dia tahu itu adalah tidak mungkin dikerjakan, tidak mungkin dilakukan. Maka terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berbicara dengan mulutmu sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah atas mereka-mereka yang mengucapkan dengan mulutnya apa yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang tidak jujur adalah orang yang berbicara di mulutnya tapi dia tidak konsekuen. Orang yang tidak jujur adalah orang yang menghukumi dengan mulutnya tapi dia sendiri menyelisihinya. Orang yang tidak jujur adalah mereka-mereka yang kata Allah, iftara 'ala Allahil kadzib, berbicara atas nama Allah dengan kedustaan dan kemudian tanpa ilmu, liyudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasallahu ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an wa yahdina wa iyyahum ila as-siratil mustaqim, wa nasallahu ta'ala ayahdiyana ويهديكم ويهدي المسلمين جميعا إلى التوحيد والسنة والاتباع الصحابة
ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا ويغفر لكم خطاياكم وخطايا المسلمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.